Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilar Taufikur Ruhim, NIM 3101 dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menerangkan tentang 8 kunci penerapan bisnis melalui e-commerce. Dalam topik kali ini saya akan mengambil topik bahasan dari Lumbung Jaya Sejahtera. Lumbung Jaya Sejahtera adalah sebuah usaha dagang yang bergerak di bidang kayu. Jadi kayu tersebut itu masih sudah terhitung sudah matang karena sudah dipotong melalui berbagai macam ukuran, mulai dari balok, tusuk atau kaso, reng. Ukuran-ukuran tersebut mulai dari balok, tusuk, dan reng itu digunakan untuk atap rumah, untuk blender rumah. Nah, jadi dalam bisnis ini selain mengambil ukuran-ukuran tadi, kalau ada misal pesanan kayak mau buat pendopo yang dibuat joglo itu kan ukurannya kan ukuran langka. Nah, jadi di sini itu bisa memanfaatkan para penggereji setempat dengan memotong ukuran 20-20 yang jarang di pasaran. Nah, itu namanya persegi. Digunakan untuk joglo rumah adat Jawa. Kayu tersebut selain untuk bahan bangunan bisa juga menjadi furnitur atau hiasan rumah seperti decking yang sering kita jumpai di kolam renang. Terus untuk perabotan rumah tangga mulai dari cowek yang dari kayu itu juga bisa dimanfaatkan dari kayu tersebut. Baik, dalam bisnis kali ini bisnis kayu itu kan menurut mayoritas pandangan beberapa orang itu kan diperjualbelikan melalui offline. Nah, pada kali ini saya ingin membuat inovasi baru yakni dengan memanfaatkan bisnis e-commerce. Nah, jadi gimana caranya? Caranya kita bisa memanfaatkan media jaring sosial mulai dari marketplace yang ada di Facebook atau Instagram dan juga alat komunikasi seperti WA. Nah, namun WA kali ini tidak saya cantumkan karena mungkin tidak bisa masuk dalam bisnis e-commerce ya. Untuk tempat toko kayu Kalimantan Lumbung Jaya Sejahtera ini berada di kawasan Yogyakarta, tepatnya di Berbah, di dekat Bandara Adi Sucipto. Analisa 8 kunci model bisnis e-commerce dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama yaitu value proposition atau proposisi nilai. Proposisi nilai Lumbung Jaya Sejahtera merupakan toko kayu yang dalam penjualannya bisa menerima segala macam ukuran, mulai dari reng, usuk, balok, dan yang dibutuhkan dari pembeli. Pembeli juga bisa request ukuran-ukuran apa yang akan dibutuhkan untuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua yaitu revenue model atau model pendapatan. Model pendapatan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama bekerjasama dengan para ekspedisi yang bersedia mengirim barang ke berbagai wilayah di Indonesia. Yang kedua yaitu bekerjasama dengan para kontraktor. Para kontraktor ini yang nantinya dia menyanggupi semacam proyek itu. Nah, jadi kita jadi supplier kepada para kontraktor tersebut. Yang ketiga yaitu menjadi supplier kayu di toko-toko bangunan. Dalam hal ini kita harus bisa memanage antara apa yang dibutuhkan pada para toko bangunan. Dalam hal ini biasanya yang dibutuhkan pada toko-toko bangunan itu ukuran di atas seperti reng, balok, dan usuk. Yang ketiga yaitu market opportunity atau kesempatan pasar. Kesempatan pasar UD Lumbung Jaya adalah melayani orang-orang yang berkebutuhan
untuk membangun rumah, membuat furnitur atau alat-alat rumah tangga, dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu competitive environment atau lingkungan kompetitif. Lingkungan kompetitif yaitu adanya pesaing-pesaing yang ada di marketplace dalam hal bisnis e-commerce yang akan dilaksanakan. Yang kedua yaitu adanya pesaing-pesaing toko kayu di daerah toko tersebut yang bertepatan di daerah Merbah, Yogyakarta. Selanjutnya yaitu competitive advantage atau keunggulan dalam bersaing. Dalam menghadapi persaingan dalam perdagangan, maka langkah yang dapat dilakukan adalah berusaha someh, legowo, dan mengutamakan kualitas barang. Someh, legowo dalam hal ini dimaksudkan kepada contoh sikap kita dalam melayani konsumen ketika rembukan atau ketika tanya-tanya, maka bisa berusaha seramah mungkin kepada mereka supaya mereka dapat eh, menilai bahwa kita itu beretitut baik dalam hal berbisnis. Yang selanjutnya yaitu market strategi atau strategi pasar. Maka strategi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, menjual barang dengan kualitas terjamin. Yang kedua, barang tidak bagus bisa ditukar kembali. Yang ketiga, memberi persenan atau sistem bagi hasil kepada makelar atau orang yang berusaha mengiklankan toko kita kepada para yang membutuhkan kayu atau yang sedang membangun rumah. Selanjutnya yaitu organizational development atau pengembangan organisasi. Dalam pengembangan suatu bisnis ini membutuhkan beberapa pembagian job desk seperti yang pertama bagian mencari barang, selanjutnya merapikan dan menata kayu, selanjutnya dan orang yang mengirimkan kayu ke konsumen. Bagian mencari barang itu istilah Jawanya itu orang orang yang sanggup untuk mengolakkan atau polaan. Selanjutnya merapikan dan menata kayu. Dalam hal ini kayu dibuat atau dirapikan serapi mungkin di etalase yang digunakan untuk menjual kayu. Selanjutnya itu orang yang mengirimkan kayu ke konsumen. Orang yang mengirimkan kayu ke konsumen ini bisa menggunakan armada seperti kol atau truk ke yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu manajemen tim atau tim manajemen. Dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, karyawan diusahakan berkompeten di bidang kayu. Yang kedua, para karyawan harus memiliki sifat amanah dan dapat dipercaya. Yang ketiga, menjaga komunikasi dengan baik antar sesama guna menghindari adanya miskomunikasi dalam berbisnis. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah dan kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.